Sahabat risalah Nabi yang dirahmati Allah, kisah ini diambil dari kanal YouTube Muhammad Sofi yang akrab dipanggil Mas Awi. Mas Awi adalah seorang Indonesia yang kini tinggal di Arab Saudi. Dalam cerita ini, dia membagikan pengalaman sepupunya, Ismail, yang bekerja sebagai pendamping jemaah umroh Indonesia. Suatu hari, Ismail mendampingi rombongan umroh ke Tanah Suci. Salah satu jemaah dalam rombongan tersebut ternyata merupakan mantan ajudan dari seorang pejabat di Indonesia. Setelah selesai umroh, mantan ajudan tersebut menceritakan sesuatu yang aneh kepada Ismail. Dia mengatakan bahwa selama ikut dalam perjalanan ibadah tersebut, dia mengalami hal yang tak biasa. Ismail mengungkapkan bahwa salah satu anggota keluarga pejabat tersebut selalu mengalami demam saat berada di Madinah, sehingga tidak pernah bisa sholat di masjid. Kelanjutan ceritanya, setelah rombongan tiba di tempat tujuan, saat hendak melaksanakan ibadah umroh, salah satu anak dari mantan ajudan tersebut mengalami kejadian yang aneh. Ketika hendak turun ke pelataran Ka'bah, si anak tiba-tiba menangis dan terlihat sangat ketakutan. Setelah ditanya penyebabnya, dia menjawab, "Kenapa semua orang yang ada di pelataran Ka'bah itu semuanya berwajah babi?" Kata Ismail yang mengutip cerita dari sang ajudan. Selanjutnya, mantan ajudan tersebut memutuskan untuk tidak melaksanakan umroh karena takut turun ke pelataran Ka'bah dan memilih untuk kembali ke hotel. Namun, ketika ditanya apa penyebabnya, mantan ajudan pejabat itu menangis dan tidak sanggup melanjutkan ceritanya. Namun, yang pasti, ada kelakuan tidak baik dari ajudan dan keluarganya. Fenomena seperti ini memang sering terjadi di Masjidil Haram. Begitu banyak cerita yang tidak rasional diceritakan oleh para pengunjung. Salah satunya kisah tentang seorang ibu yang sudah berkali-kali pergi ke Masjidil Haram, tapi sama sekali tidak pernah melihat Ka'bah. Mengapa bisa demikian? Jadi, kita melihat dari makna kata Masjidil Haram dan kenapa dinamakan haram. Menurut para ulama, karena di dalam tanah itu berlaku berbagai ketentuan yang mengharamkan kita melakukan berbagai hal seperti berburu, perang, mematahkan tumbuhan, dan lain sebagainya. Termasuk juga haram untuk dimasuki kafir. Hal ini sesuai firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir akan kemiskinan, niscaya Allah akan memberimu kekayaan dari limpahan karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." Al-Quran Surah At-Taubah ayat 28. Banyak fenomena aneh yang terjadi. Orang-orang percaya apabila melakukan dosa sebelum ibadah haji atau umroh, mereka akan langsung mendapatkan balasan yang setimpal di Mekah atau di Madinah. Setelah menginjakkan kakinya di Mekah, kisah nyata ini sering diceritakan para ustadz di dalam ceramahnya. Jadi, ada rombongan haji asal Indonesia yang melakukan perjalanan menuju kota Mekah. Setelah bus sampai, satu persatu orang pun turun dari bus itu. Namun, ketika ada seorang wanita turun dan menapakkan kakinya di tanah, dia tiba-tiba langsung ambruk dan pingsan. Ketua rombongan pun kaget. Bukan main, soalnya si wanita ini telah dicek tidak memiliki penyakit fatal apapun sehingga sangat aman untuk menjalankan ibadah haji. Akhirnya, si wanita yang pingsan ini dilarikan ke rumah sakit terdekat di kota Mekah. Dia pun mulai diperiksa di sana, dan dokter pun mengatakan bahwa si wanita yang tak sadarkan diri ini berada dalam kondisi koma. Akhirnya, dia pun dirawat di sana, dan rombongan pun meneruskan ibadah hajinya. Hampir sebulan lebih berlalu setelah kejadian itu, dan setelah rangkaian ibadah haji selesai, si wanita belum juga sadar dari komanya. Hingga akhirnya, pada suatu ketika, si wanita ini pun sadar dan langsung menjerit sejadi-jadinya. Sang ketua rombongan ini pun mengatakan bahwa si wanita tersebut menceritakan banyak hal. Siapa yang menyangka jika selama dia koma, sang wanita ini diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dia ditunjukkan deretan siksaan yang tidak bisa digambarkan. Si wanita tersebut mengatakan bahwa sebelum dia berangkat haji, dia adalah orang yang sama sekali tidak pernah melakukan ibadah, entah itu sholat, puasa, sedekah, dan lain sebagainya. Dia pergi haji pun gara-gara ikut-ikutan orang saja. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegurnya. Akhirnya, si wanita itu pun bertobat sejadi-jadinya dan mengqada semua sholatnya di depan Ka'bah, telanjang dan buang air di depan umum. Kisah ini berasal dari Ustadz Hafizur Rahman, Ustadz yang berasal dari Lampung. Ini sering memimpin jemaah umroh. Sang Ustadz memiliki pengalaman tak terduga yang terjadi pada tahun 2014 silam. Diceritakan ketika itu dia memimpin jemaah umroh dari Banten. Ustadz Hafiz yang telah berada di Arab lalu menjemput jemaah umroh dari Bandara Jeddah ke Madinah. Dalam rombongan itu ada seorang ibu yang berusia kira-kira 60 tahunan, tapi berpakaian nyentrik dan berdandan cukup tebal. Tampilannya sangat mencolok, berbeda dengan jemaah umroh yang lainnya. Ibu ini bersama jemaah lainnya pergi melakukan tawaf di pelataran Ka'bah. Ketika tawaf di putaran ketiga, tiba-tiba si ibu mengamuk seperti orang gila. Dia tidak ingin disentuh siapapun dan bersikeras untuk pulang ke tanah air naik ojek. Sang Ustadz berusaha membujuk si ibu dengan berbagai cara, dengan tujuan si ibu bisa tenang dan menuruti perkataan sang Ustadz. Pada akhirnya, ibu tersebut berhasil tenang kembali setelah beberapa saat teriak-teriak seperti orang kesurupan. Rangkaian ibadah umroh pun dilanjutkan kembali. Setelah selesai tawaf, jemaah umroh lanjut melakukan ibadah sa'i. Berjalan kaki atau berlari-lari kecil bolak-balik sebanyak 7 kali, yang dimulai dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, dan begitu sebaliknya. Pada putaran terakhir, si ibu mendadak ke belakang dan buang air kecil. Ustadz Hafiz pun dengan sigap langsung mengantar ibu itu ke toilet terdekat. Namun, ibu itu tanpa sadar malah buang air kecil di celana ketika masih di dalam masjid. Ustadz Hafiz kemudian manggil petugas kebersihan untuk menandai tempat yang terkena najis itu. Kemudian Ustadz Hafiz memutuskan untuk kembali ke hotel supaya si ibu bisa mandi sekalian ganti baju. Singkat cerita, keesokan harinya si ibu yang sama kembali bertingkah aneh. Entah ada angin apa, si ibu telanjang bulat hingga buang air besar di depan hotel. Polisi pun langsung berdatangan menanganinya, namun ibu tersebut tetap bersikeras tidak ingin pergi ke kamar hotelnya. Ustadz Hafiz yang melihatnya kemudian mengambil alih dengan cara lain. Dia menyiramnya dengan air dingin dan mengancamnya sampai ibu itu ketakutan. Setelah berhasil membujuknya, si ibu langsung dibawa ke kamarnya bersama jemaah ibu-ibu lainnya untuk dimandikan dan dipakaikan baju. Kemudian, setelah dipakaikan baju, ibu itu dibaringkan di atas kasur dan diikat dengan tali di bagian tangannya. Ini mereka lakukan supaya si ibu tidak kabur dan bikin malu. Kemudian, salah seorang jemaah umroh menceritakan kisah tentang apa yang sebelumnya dilakukan oleh ibu tersebut. Jadi, ceritanya ibu itu dulu waktu masih muda bekerja sebagai pembantu di rumah orang keturunan Cina. Kemudian dia menikah dengan sang majikannya. Ternyata, memakai pelet agar sang majikan ini bisa jatuh cinta. Selang beberapa tahun setelah dinikahi, sikap suaminya ini berubah menjadi kasar, bahkan memanggil istrinya memakai nama binatang. Ibu itu menduga khasiat pelet yang dipakai sudah menghilang, mungkin peletnya habis. Makanya majikan ini tidak suka lagi. Jadi, di rumah itu udah kayak neraka, istilahnya. Si majikan itu, kalau manggil ibu, bukan nama dia, manggil pakai nama binatang. Kata si ibu sambil bercerita. Mendengar kisah si ibu, Ustadz Hafiz pun lantas menarik kesimpulan. Tampaknya, pelet itulah yang membuat si ibu menggila dan berulah selama perjalanan umroh ini.
Semoga kisah-kisah ini bisa mengingatkan kita untuk selalu menjaga sikap sebelum melakukan perjalanan suci, yaitu umroh dan haji. Wallahu alam bisawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu kembali dalam kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya.